Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sohri sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ananda kelas 10 IPS yang Ustadz banggakan. Hari ini Ustadz mencoba untuk menjelaskan terkait dengan tema pembahasan di semester 2 ya, materi PKN, yaitu desentralisasi. Nah, materi ini perlu pemahaman karena sifatnya yang teoritik ya, sifatnya teori sehingga perlu pemahaman. Nah, untuk mempermudah tersebut Ustadz akan menggambarkan terlebih dahulu sejarah mengapa kebijakan desentralisasi ini diberlakukan di Indonesia. Nah, ketika tahun 1998 ya, itu terjadi perubahan besar di negara kita. Ketika itu rezim Orde Baru itu di demo ya, diminta untuk mundur, dan akhirnya Presiden Soeharto waktu itu mengundurkan diri di tahun 98. Nah, proses pengunduran diri Presiden Soeharto ini dibarengi dengan perubahan sistem pemerintahan yang awalnya ketika zaman Orde Baru itu menggunakan sistem sentralisasi. Nah, kemudian di 98 ini menggunakan desentralisasi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu sentralisasi dan apa itu desentralisasi? Nah, sentralisasi itu adalah terpusat, sedangkan desentralisasi itu berasal dari bahasa Belanda ya. D itu artinya lepas, sentrum artinya pusat, artinya terlepas dari pusat. Jadi ada makna yang berbeda. Sentralisasi itu semuanya diatur pusat, sedangkan desentralisasi itu terlepas dari pusat. Nah, itu adalah latar belakangnya. Nah, baik, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang desentralisasi tersebut ya. Sebelum memulai kajian, Ustadz akan mencoba dulu kita merefleksikan ya, firman Allah di dalam Quran surat An-Nahl. Nanti Ananda bisa cek sendiri di rumah ya, Quran surat An-Nahl terutama di ayat 10 sampai ayat 13 itu ya. Nah, itu penjelasan Allah terkait dengan sumber daya alam. Nah, karena sistem pemerintahan ini erat sekali kaitannya dengan pengelolaan potensi daerah, pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah untuk kemaslahatan. Nah, ini sangat terkait erat. Coba kita cek ya di Quran surat An-Nahl ya, bahwa Allah mengingatkan ini di Quran surat An-Nahl ayat 11 ya. Ayat 11, Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, makanya ini sebuah anugerah rezeki dari Allah. Tiap potensi daerah itu, bumi kita itu menghasilkan buah-buahan dan makanan ya. Kemudian juga di sana juga dijelaskan menumbuhkan dengan air hujan itu rumput-rumputan yang bisa menjadi makanan ternak. Nah, kemudian ini semua ini adalah bentuk anugerah Allah yang patut kita syukuri. Nah, terkait dengan materi ini, bahwa pemerintahan itu hadir itu untuk mengelola sumber daya alam yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada kita untuk kemaslahatan kita, kemaslahatan manusia. Nah, maka dari itu pelaksanaan pemerintahan itu harus adil, harus memberikan maslahat. Nah, itu sesuai, ada kaidah fikihnya bahwa pemerintahan itu hadir itu untuk memberikan maslahat untuk umat
manusia. Nah, terkait ini maka penting sekiranya belajar tentang sistem pemerintahan, terutama desentralisasi. Ustadz yakin ke depan Ananda itu calon pemimpin-pemimpin bangsa. Nah, sehingga materi ini penting dipahami oleh calon pemimpin, sehingga mengelola negara Indonesia NKRI yang luas itu, yang provinsinya ada 34 itu, yang tiap daerah itu punya macam-macam berlainan potensi ya. Misalkan apel bagusnya di apel Malang tuh ya. Kemudian Bali ada jeruk Bali dan sebagainya. Itu sebuah anugerah ya dari Allah. Nah, baik. Maka dari itu Ananda, konteks yang tadi di Al-Qur'an itu kita terjemahkan di materi tentang desentralisasi. Itu adalah kenapa desentralisasi itu dilaksanakan. Itu sebenarnya hakikatnya untuk kemaslahatan bersama. Baik, kita mulai saja ketik materi desentralisasi ya. Bahwa secara konsep desentralisasi itu adalah proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula urusan pemerintah pusat menjadi urusan lembaga-lembaga pemerintah daerah. Nah, itu ya, jadi pemerintah daerah itu diberikan wewenang untuk mengatur sendiri ya, pemerintahan daerahnya. Ini ada keuntungannya dan ada juga kelemahannya ya. Dari sisi keuntungan ya, ini desentralisasi itu lebih fleksibel ya untuk memenuhi berbagai perubahan yang cepat terjadi di daerah, sehingga daerah itu ketika ada perubahan-perubahan yang terjadi, kepala daerah bisa mengambil keputusan. Contoh yang kemarin itu misalkan terkait dengan penentuan upah minimum ya. Di Provinsi Jawa Barat dengan Jakarta berbeda. Jakarta itu merencanakan kenaikan upah minimum itu 5,1%. Sementara kalau pusat ya panduannya lain. Nah, itu berbeda-beda. Nah, ini makanya perlu dikoordinasikan. Artinya perubahan yang cepat di daerah itu bisa diantisipasi oleh kepala daerah. Nah, kemudian yang kedua, kelebihan yang kedua itu bisa efektif dan efisien. Nah, itu ya dari sisi kelebihan. Sedangkan dari sisi kelemahan ya, desentralisasi itu melibatkan ini ya, badan-badan struktur pemerintahan yang membuat pemerintahan bertambah kompleks, yang implikasinya pada lemahnya koordinasi. Nah, jadi kita bayangkan wadah NKRI yang begitu besar, tiap daerah diberikan kewenangan. Nah, nanti daerah itu bisa ya, harus ada sinkronisasi antara peraturan pusat dan daerah agar tidak bertabrakan. Nah, ini koordinasinya ini yang harus kuat. Nah, kalau tidak kuat nanti terjadi terjadi pergolakan di daerah. Nah, seperti itu. Jadi kelemahannya itu memang di koordinasi. Ya, makanya ini tantangannya itu sebagai seorang pemimpin, bagaimana koordinasi antara pusat dan daerah harus kuat. Kemudian kelemahan yang kedua, desentralisasi itu mendorong timbulnya paham kedaerahan. Nah, ini juga harus diwaspadai karena kita ini bersepakat NKRI adalah wadah besar yang terdiri dari berbagai suku, bangsa ya, dari berbagai daerah, tiap provinsi, kabupaten, kota, banyak sekali. Nah, itu jangan sampai ada paham kedaerahan yang muncul. Kita harus paham nasionalisme, bahwa daerah itu bagian dari NKRI, itu harus tertanam kuat. Nah, itu ya tentang desentralisasi. Sekarang ada istilah yang kedua tentang otonomi daerah. Ini juga mungkin Anda sering dengar bahwa otonomi daerah itu hampir sama konsepnya dengan desentralisasi. Otonomi daerah itu adalah ini kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat. Nah, ini tentu ada tujuannya ya. Tujuan dari otonomi itu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan ya, dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Jadi tujuannya itu untuk bagaimana pelayanan pada masyarakat itu biar lebih cepat, lebih mudah, seperti itu ya, Mas, Mbak.
Itu terkait otonomi. Nah, sekarang tugas kita itu adalah bagaimana desentralisasi dan otonomi itu harus dikontekskan dalam wadah NKRI sebagai wadah besar, rumah besar kita semua. Nah, ini tantangannya. Seringkali antar daerah itu kalau koordinasinya lemah itu bisa terjadi ini ya, saling bertuburkan peraturan peraturan daerah. Mungkin peraturan di daerah A dengan daerah B itu bisa beda-beda. Nah, ini semangat yang ditumbuhkan itu harus semangat nasionalisme dan persatuan. Nah, itu tentang konsep otonomi daerah. Nah, tentu pelaksanaan desentralisasi dan otonomi ini ada landasan hukumnya. Ya, landasan hukumnya itu yang terbaru itu ada Undang-Undang RI nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, itu harus dipegang kuat aturan itu, karena kalau tidak itu nanti persatuan dan kesatuan bisa terancam. Nah, untuk mempererat persatuan itu ada nilai-nilai dimensi dari prinsip otonomi daerah yang harus dipegang. Ada dua nilai dasar. Yang pertama ada nilai unitaris. Nilai unitaris itu gampangnya itu nilai ya persatuan, ya bahwa kita itu walaupun ada pemerintahan daerah tapi kita punya satu pemerintahan pusat ya, unitaris itu ya, yang ini menjadi kedaulatan rakyat kita ya, seluruh bangsa ya, itu nilai unitaris. Terus yang kedua ada nilai dasar desentralisasi teritorial. Ini apa maknanya? Itu maknanya bahwa pelaksanaan itu memang harus benar-benar bersumber dan dijiwai peraturan konstitusi, terutama pasal 18 UUD 45 tahun ya, UUD tahun 45. Ini pasal 18 ini bicara tentang desentralisasi, sehingga ini harus dipegang kuat peraturan ini ya oleh daerah. Nah, itu sebagai cara untuk ini ya, mengembangkan, mengemas otonomi dan desentralisasi. Nah, gitu. Baik Ananda, di PKBS Ustadz sudah men-share link, men-share materi ini ya dalam bentuk PDF. Ananda silakan cermati. Namun pada prinsipnya, pada ini Ananda ada hal-hal poin yang harus Ananda garis bawahi. Yang pertama, makna desentralisasi harus pahami dulu. Apa itu makna desentralisasi? Yang kedua, makna otonomi daerah. Yang ketiga, apa landasan hukum pelaksanaannya tersebut. Yang keempat, apa kelebihan desentralisasi. Dan yang kelima, apa kekurangan desentralisasi. Nah, itu sebagai awalan konsep sebelum kita bicara apa peran pemerintah pusat, apa peran pemerintah daerah. Itu harus pahami dulu. Nah, untuk itu Ustadz juga sudah membuat tugas di PKBS ya tentang ini ya, tentang makna desentralisasi, tugas desentralisasi. Silakan Ananda kerjakan, kemudian ya dengan melihat panduan materi yang Ustadz share juga di PKBS. Mungkin itu saja sedikit pembukaan materi dari Ustadz. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya video ini, dan selamat untuk belajar, selamat menghayati ini kita belajar tentang sistem pemerintahan ya. Mudah-mudahan Ananda bisa termotivasi, dan nanti ke depan kalau jika jadi pemimpin yang baik, yang bisa memahami kearifan lokal di daerah masing-masing. Terima kasih. Nasruminallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.